Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarna wa ahsana bil ibadati wat tarbiyah wal istiqamah. At-tarbiyatu wal ibadatu ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah hatta anqadhana minan nari wa adkhalana al-jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hajara ila Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa qala rasuluhu nabil habibul karim ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah sampai detik siang hari ini kita semua masih banyak diberi karunia yang bertubi-tubi. Tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, baik karunia dan nikmat berupa kesehatan, kesadaran, kekuatan lahir dan batin, dan lebih-lebih berupa iman dan Islam. Moga-moga dengan seluruh rangkaian nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mempergunakan untuk selalu beribadah demi semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula seluruh ibadah-ibadah sunnah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih ibadah wajib kita, dan lebih-lebih ibadah fardu kita, dan lebih-lebih ibadah jamaah Jumat kita siang hari ini pun semoga tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Di tengah-tengah pandemi nasional dan internasional yang entah kapan akan berakhir ini, maka patut pada kesempatan yang sangat singkat ini khatib ingin mencoba untuk menggali makna. Minimal ada dua arti, minimal dua ada pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari makna pandemi yang tidak kunjung damai ini. Yang pertama, dari corona yang berkelanjutan dan tidak habis-habis ini, maka kemudian kami dan kita semua sebagai penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah semakin yakin bahwa paham yang kita anut atau tawasutiyatul Islam, moderasi Islam, disinilah kita maknai. Moderasi Islam artinya bahwa iktikad, keyakinan, ideologi yang kita yakini bahwa Islam itu menganjurkan kita mempunyai paham dan keyakinan di tengah-tengah. Misalnya antara lain, kalau kita memahami al-israf, yang namanya as-sakha, yang namanya dermawan, yang namanya orang itu tidak pelit dan tidak boros, tengah-tengah itu namanya dermawan. Dermawan bukan ujung kanan dan bukan ujung kiri. Dermawan itu tidak sembarangan kita gampang mengeluarkan uang kemudian habis dan tidak memikirkan nafkah di rumah tangga, tidak seperti itu. Dermawan itu bukan berarti segala yang kita punyai kita serahkan sepenuhnya, gaji kita seutuhnya kepada masjid, tidak. Tetapi sesungguhnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tawasutiyatul Islam, moderasi Islam itu adalah antara tidak mengajarkan kepada kita pelit jangan, boros jangan. Di tengah-tengah itulah kemudian ada as-sakha atau kedermawanan. Begitu juga at-tawadhu', yang namanya rendah hati itu bukan berarti kita minder, tidak boleh, tetapi sombong juga tidak boleh. Kita melihat
kenyataan bahwa orang berhasil dari sisi duniawi, pangkatnya tinggi, kekayaannya ada, kita minder, itu yang tidak boleh. Tetapi begitu kita dikasih kenikmatan oleh Allah, apa mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin pangkat, kemudian kita sombong, itu juga tidak boleh. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita bahwa at-tawaddu', bahwa rendah hati itu bainat tadzallul wal takabbur. Kita tidak boleh minder, tidak boleh sombong. Di antara dua kutub ini kemudian di tengah-tengah kita mengambil pelajaran yang namanya tawadhu atau rendah hati. Begitu juga syaja'ah, konsep pemberani, pengertian pemberani dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah antara al-jubnu wat tahawur, al-khauf al-ghulu, menjadi penakut tidak boleh, tetapi menjadi orang yang nekat tanpa perhitungan juga tidak boleh. Oleh karenanya maka di tengah-tengah antara kutub nekat yang tidak ada perencanaan, dan yang kedua di tengah-tengah antara menjadi penakut, inilah kemudian ada konsep namanya asy-syaja'ah atau pemberani. Oleh karenanya maka di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah, Allah menyatakan kepada kita, membuktikan bahwa tawasutiyatul Islam, bahwa moderasi Islam itu dibuktikan oleh ayat Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini kisah ketika Nabi Musa pulang dari dakwah, pulang ke rumahnya menemukan jamaahnya ternyata telah berbelok arah. Jamaah yang ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk dakwah keluar, ternyata di kampungnya umat dan jamaahnya telah menyembah pada sapi kecil yang dijadikan Tuhan. Maka Nabi Musa marah melihat umatnya telah menyelewengkan akidah, bukan Allah yang disembah tetapi pedet atau sapi kecil yang dijadikan sesembahan. Maka Nabi Musa minta petunjuk dari Allah bagaimana cara tobatnya umat yang sudah menyembah sesembahan selain Allah seperti ini. Maka diberikan petunjuk oleh Allah, faqtulu anfusakum, maka mereka harus membunuh dirinya, mereka harus harakiri, mereka harus membunuh dirinya. Dan itu cara yang diberikan Allah, fataba alaikum innahu wat tawwabur rahim, kemudian tobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Ini ekstrim. Ini ekstrim kanan. Ini ekstrim kanan. Tentu ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran ketika umat Yahudi, ketika Nabi Musa memimpin umatnya Yahudi dan menyelewengkan akidahnya. Begitu juga kemudian turunlah Nabi yang sebelum Muhammad, Rasul kita yaitu Nabi Isa, ternyata juga terlalu longgar. Dari ekstrim yang ketat dan kemudian ekstrim yang longgar inilah turun ajaran agama yang terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin, yaitu ajaran kita yang diturunkan oleh Allah kepada umat yang terakhir, kepada Nabi Pamungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini dan ajarannya menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Al-yauma nakhtimu al-yauma akmaltu lakum dinakum, firman Allah, hari ini aku sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina, dan agama ini saya relakan untuk kamu, firman Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Apa kaitannya dengan pandemi yang sekarang menimpa kita? Sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, maka kita meyakini bahwa pandemi ini ada, bahwa virus 19 ini ada, bahwa virus 19 itu ada, bahwa nanti kemudian ada konspirasi, bahwa kemudian ada yang mencari keuntungan, itu lain soal. Bahwa virusnya ada. Oleh karenanya maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah juga posisi kita tidak jabariyah, tidak qadariyah. Kalau jabariyah itu artinya apa? Bahwa seluruh kenyataan yang ada di dunia itu kita serahkan saja kepada Allah,
tanpa reserve dan tidak ada usaha sama sekali. Jabari itu artinya apa? Jabari itu artinya adalah semua digantungkan kepada Allah. Kalau mau mati, matilah kita. Kalau mau sakit, sakitlah kita. Tidak ada ruang untuk usaha sama sekali. Itu nama Jabariyah. Kita tentu tidak seperti itu. Atau kebalikannya, kita juga bukan Qadariyah. Qadariyah itu artinya tergantung usaha kita. Qadariyah itu menyatakan bahwa usaha manusia itu mempunyai porsi yang paling tinggi dan akan menghasilkan sesuatu. Siapa yang rajin berobat, siapa yang rajin pakai masker misalnya, siapa yang mau vaksin maka akan sehat. Ini namanya mengecilkan peranan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengandalkan usaha saja, tidak boleh. Mengandalkan Jabariyah saja juga tidak boleh. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai prinsip al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia, hamba yang lemah, makhluk yang dhaif ini, kewajiban kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau dari kemarin-kemarin takmir masjid kita menganjurkan kita untuk menjaga prokes, protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu memang ikhtiar kita harus maksimal. Ikhtiar maksimal saja belum tentu kita terelak dari COVID-19, apalagi tidak ikhtiar. Bagaimana hasilnya? Al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Allah lah sesungguhnya yang akan memutuskan bagaimana hasil akhir dari seluruh usaha-usaha kita. Oleh karenanya maka paham kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah merangkum jadi satu antara ikhtiar dan tawakal. Dan tawakal itu adanya paling akhir, bukan sejak awal. Tawakal itu kedudukannya setelah kita tertib, berikhtiar secara tertib, berikhtiar secara rapi, dan kemudian hasilnya kita serahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukannya berlaku untuk pandemi dan COVID-19 saja, tetapi juga berlaku untuk usaha-usaha dan keinginan kita yang lain. Apakah di dalam menggapai keinginan duniawiyah, apakah keinginan kita menggapai ukhrawiyah? Sama juga bahwa kita mempunyai posisi Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar mesti kita jalankan semaksimal mungkin, dan yang terakhir hasil tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu pelajaran kecil dari adanya pandemi yang menunjukkan bahwa betapa kita sebagai makhluk Allah tidak boleh sombong dan tidak boleh membanggakan kekuatan apapun yang kita punyai. Kita harus semakin meresapi makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam kitab kecil Nasaihul Ibad, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan pemahaman dan pengajaran kepada kita. Arti kata hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim artinya adalah la haula, tidak ada daya yang bisa menghindarkan kita dari malapetaka, dari musibah, dari bala. La haula, tidak ada daya untuk menghindarkan dari ujian-ujian dari Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah sekecil apapun illa billahil aliyil azim, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi musim pandemi ini marilah jangan kita menyesali takdir dan iradah Allah, tetapi hikmah yang kedua, marilah kita memaknai banyak kita di rumah dan kerja dari rumah ini. Kita kemudian banyak diatur oleh tempat kerja kita, dan akhirnya kita banyak bercengkrama dengan keluarga kita, istri dan anak kita. Maka kesempatan ini, hikmah yang kedua adalah marilah kita lihat bagaimana sesungguhnya praktek beribadah keluarga kita, bagaimana sholat dan baca Al-Qur'annya istri dan anak-anak kita. Kitalah sebagai lelaki,
sebagai bapak rumah tangga yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, bagaimana sikap dan pengamalan keagamaan bagi anak-anak dan istri kita nanti di rumah. Hadirin, menyinggung tanggung jawab kita kepada anak-anak kita ini maka sungguh prihatin dan menyedihkan sesungguhnya bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memposisikan anak kita ini kadang-kadang sebagai musuh kita. Allah menyampaikan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa ada kalanya istrimu dan anak-anakmu itu kadang-kadang menjadi aduwwal lakum, musuh bagi kamu. Di dalam ayat lain Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, bahwa anakmu dan hartamu akan menjadi fitnah, ujian bagi kalian. Subhanallah. Bahkan yang ketiga Allah menyatakan masih negatif untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melupakan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai anak kita digandengkan dengan kalimat yang positif yang membahagiakan kita, maka itu masih bentuknya berdoa kepada Allah, yaitu berdoa yang diajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami menjadi qurrata ayunin, menjadi permata hati di dalam rumah tangga. Itu bentuknya masih di dalam doa. Oleh karenanya maka kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak hakikatnya kata Nabi dilahirkan dalam keadaan suci, tetapi wa innama abawahu yuhawwadanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang sesungguhnya yang berhak untuk mengukir apakah anaknya nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi kedua orang tuanya ini, lebih-lebih bapaknya, lebih-lebih orang tua laki-lakinya, lebih-lebih ayahnya yang selama ini memasrahkan pendidikan agama kepada istri kita, kepada ibunya anak-anak, maka marilah kesempatan mumpung ada pandemi dan barangkali kita semua banyak sekali ada di rumah, marilah kita tata kembali, kita runtutkan kembali bagaimana bacaan Al-Qur'annya anak-anak kita, bagaimana pemahaman agamanya anak-anak kita, bagaimana ketaatan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, muslim dan muslihah, bukan hanya taat kepada orang tuanya tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini berguna dan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala wa yunazzilul matar. Al-qahharu ghaffaru sattar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Qur'anil karamah wa bi jahi sayyidina Muhammadin dzis syafa'ah wa bi hurmati yaumil jum'ah wa bi fadilati yaumil jum'ah wa bi karamati yaumil jum'ah
أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وآباء آبائنا من قن علينا وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذتنا وجماعتنا جماعة جمعة مسجد المخلصين اجعلنا وإياهم من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم اصرف عنا واكشف عنا وادفع عنا المصيبة والبلية والنقمة والمحنة والمفسدة والمظلمة والآفة والفتنة والقرن يا الله يا كاشف الغم يا فرج الهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم أشهد أن